bantu hamba menyampaikan firman-firman Tuhan, kiranya melalui perantara hamba firman-Mu bisa tersampaikan dengan baik. Dan Yesus berdoa, amin. Mari kita buka ayat yang menjadi firman Tuhan pada hari ini, diambil dari Heber, ayat 1 dan ayat 4. Untuk hari ini kita buka menggunakan bahasa Indonesia, Bapak Ibu dan Ibu semua. Kita buka dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Aku baca ayat 1, kita baca secara responsorial Bapak Ibu. Aku baca ayat 1, Bapak Ibu langsung ayat 2, begitu juga seterusnya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Allah berfirman dengan perantara anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Salam Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Selamat Natal buat kita semua. Sebelum kita baca ayatnya, boleh kita salam-salaman kiri kanan. Selamat Natal. Ya Bapak Ibu dan pemuda yang kasih Tuhan, saat ini kita hidup di zaman di mana semuanya serba terang. Lampu kota yang terang, layar HP yang terang, dan informasi yang terang benderang. Tapi anehnya Bapak Ibu dan Bapak sekalian, banyak dari kita manusia, bahkan mungkin teman-teman Bapak juga sekarang hidup dalam kebingungan, mungkin kegelapan tentang masa depan kita Bapak Ibu dan Bapak. Ada orang tua yang bertanya, nanti anak-anak aku mau jadi apa? Atau ini anakku sebenarnya apa yang direncanakan Tuhan kepada anak itu apa? Dan mungkin kawan-kawan Bapak juga bertanya-tanya, nanti aku ke depan bakal jadi apa Tuhan? Apakah aku akan menjadi anak yang berguna? Apakah masa depanku bisa Tuhan jamin? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita, terutama dalam poso. Tapi pada malam hari ini Bapak Ibu semua, ayat dan firman Tuhan menjawab itu semua dengan sangat jelas, bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Di dalam Dia hidup yang gelap akan mendapat terang. Bapak Ibu. Pada ayat yang pertama dan kedua tadi dikatakan, pada zaman dahulu Allah berbicara melalui para nabi, tetapi pada zaman akhir ini Allah berbicara melalui perantara anaknya, yaitu Yesus Kristus. Artinya apa Bapak Ibu dan kawan-kawan khusus sekalian? Artinya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita hilang arah, dan juga tidak akan membiarkan kita berjalan dalam kegelapan. Bapak Ibu dan Bapak Ibu, kalau sekiranya dalam hidup kita merasakan bimbang atau ragu dalam langkah, mari kita datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya, dan hanya melalui Dia bahkan kita bisa menuju surga, seperti ada di Alkitab dikatakan. Jadi untuk Bapak Ibu, kalau kalian ingin tahu arah hidup kalian, maka dengarkan Yesus. Dia bukan hanya guru, tapi juga juru selamat dan suara Allah itu sendiri. Begitu juga pada ayat ketiga dikatakan, Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Bapak Ibu, kita semua
kita semua tahu matahari itu besar dan panas. Tapi kita nggak bisa megang matahari itu langsung. Kita juga nggak bisa mengukur berapa luas matahari itu secara langsung gorengan. Tapi satu hal yang pasti kita tahu dari matahari itu, dia panas, dia mengeluarkan cahaya di siang hari gorengan. Begitu juga dengan Allah. Kita tidak bisa melihatnya secara langsung atau bahkan menyentuhnya gorengan. Tapi melalui perantara anaknya, yaitu Yesus Kristus, kita mendengar kehendak Allah dinyatakan dalam hidup kita. Jadi untuk Bapak Inang dan Bos semua, ketika kita merasa ragu, ketika kita merasa cemas akan masa depan yang tidak jelas, datang kepada Yesus, sebab hanya dari Dialah jawaban bahkan pertolongan dari Allah dinyatakan kepada kita. Kalau sampai hari ini keluarga kita masih berdiri, kalau sampai hari ini kita masih bisa bertahan, percayalah Bapak Inang dan Bos, itu semua karena Yesus yang menopang hidup kita. Selanjutnya firman Tuhan juga berkata bahwa Yesus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Bapak Inang dan Bos terkasih, kalau sampai saat ini kita masih merasa berat memikul tanggung jawab keluarga, untuk nama Bos mungkin sedang dalam pergumulan di pendidikan, atau mungkin ada yang masih bergumul dalam mencari kerja, atau juga dalam pergumulan mencari jodoh mungkin Bapak Inang, nama Bos semua. Percayalah Bapak Inang, nama Bos, Yesus tahu, bahkan Dia sangat tahu apa yang kita butuhkan. Jadi untuk kawan-kawan Bos atau orang tua kami, bawalah pergumulan kita ke dalam doa. Bicaralah pada Yesus. Percayalah, Dia tidak akan memberikan ular pada yang minta roti Bapak Inang semua. Firman Tuhan juga menyampaikan bahwa Yesus telah mengadakan penyucian dosa dan kini duduk di sebelah kanan Allah. Artinya Bapak Inang dan Yesus sekalian, bahwa karya keselamatan itu sudah selesai. Dosa sudah tidak lagi berkuasa dan masa lalu tidak lagi mengikat. Jadi untuk Bapak Inang dan Yesus sekalian, mulai saat ini, mungkin mulai setelah mendengar firman itu, kita tinggalkan semua rasa bersalah kita, rasa penyesalan kita yang mungkin Bapak Inang dan Yesus tanpa kita sadari menjadi penghalang berkat bagi Tuhan, menjadi penghalang jalan untuk berkat Tuhan itu disampaikan kepada kita. Jadi mulai sekarang tataplah masa depan Bapak Inang dan Yesus semua. Kita percaya bahwa Tuhan ada di depan kita, membimbing kita, bahkan Dia menyiapkan jalan untuk kita menuju ke masa depan kita Bapak Inang. Dan dikatakan juga Dia berada di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Bapak Inang dan Bos sekalian, kadang ketika kita berdoa dan jawaban doa itu tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, kadang kita mempertanyakan maksud Tuhan, dan bahkan kita mempertanyakan Tuhan itu sebenarnya dengar doa kita atau tidak. Dan juga kita kadang sampai di titik kita ragu kalau Tuhan itu sebenarnya mau mendengar kita Bapak Inang. Kadang Bapak Inang dan Bos mungkin merasakan bahwa ketika kita berdoa, ketika kita meminta sesuatu sama Tuhan, tapi yang datang tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, bahkan jauh dari apa yang kita harapkan Bapak Inang. Percayalah Bapak Inang, Tuhan itu tahu, bahkan Dia sangat tahu apa yang akan kita butuhkan, apa yang akan kita perlukan nantinya di depan sana Bapak Inang dan Bos. Dan juga ada ilustrasi yang bisa menggambarkan bahwa Tuhan itu tahu apa yang akan terjadi pada kita. Jadi gini ilustrasinya Bapak Inang. Ada seorang anak, dia memohon kepada Tuhan, anak perantau ya Bapak Inang. Dia bekerja di rantau dan dia itu butuh kendaraan untuk pergi merantau. Jadi dia berdoa, Tuhan, aku butuh mobil Tuhan untuk pergi kerja.
Dan kita sebutlah harga mobilnya itu 100 juta. Dia memohon sama Tuhan untuk, Tuhan aku butuh mobil, aku butuh kendaraan untuk berangkat kerja, aku butuh sesuatu yang bisa membuat aku sampai ke tempat kerjaku, Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya itu Bapak. Tapi Tuhan memberikan setengah dari apa yang dia doakan Bapak. Kita sebut aja Tuhan kasih berkat 50 juta dari kantornya Bapak. Dan saat itu si anak ini perasaannya kayak, loh, akan minta 100 juta Tuhan, ini malah cukup beli mobil. 50 juta ini gak cukup, ini cuma setengahnya Tuhan. Lalu dengan bersungut-sungut dan dengan apa bahasanya, dengan jengkelnya kayak, Tuhan ini gak mau dengar doaku, cuma mobilnya aku minta, bukan apa. Akhirnya yaudahlah, paksalah beli motor. Jadi dibelinya motor jas hujan supaya dia nggak hujanan kan. Jadi berjalanlah hari Bapak Ibu. Sambil berjalan hari itu ada satu kejadian di mana orang tuanya di kampung itu sakit Bapak Ibu dan harus dioperasi. Jadi uang operasi itu sangat besar dan tidak cukuplah gaji dia per bulan itu, tidak cukup untuk melakukan operasi itu Bapak Ibu. Dan tanpa disadari ada berkat datang kepada dia senilai setengah dari jumlah yang dia doakan untuk membeli mobil itu Bapak Ibu. Dan ternyata uang itu cukup untuk operasi orang tuanya di kampung. Jadi akhirnya dia langsung mengirim uang itu ke kampung dan dia langsung merasa Tuhan ini menolong aku rupanya ya. Artinya gini Bapak Ibu, ketika kita meminta sesuatu, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku membutuhkan ini, Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku mau jadi ini, Tuhan aku sangat ingin seperti ini Tuhan. Dan ketika jawabannya datang tidak sesuai dengan keinginan kita, percayalah Bapak Ibu dan Bapak semua, bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita, bukan berarti Tuhan itu tidak menjawab apa yang kita perlukan, tapi Tuhan itu mempersiapkan sesuatu untuk kita di masa depan. Seperti anak tadi itu, kalau misalnya dia tadi diberikan 100 juta dan dia beli mobil, ketika orang tua sakit, dia pasti bakal lebih kebingungan lagi Bapak dan Bapak semua. Dia pasti bakal lebih pusing mencari cara mendapatkan uang untuk operasinya itu. Tapi karena Tuhan tahu, karena Tuhan sediakan semua yang kita perlukan, Tuhan menjawab doanya. Tuhan tetap memberikan kepada dia apa yang dia perlukan, yaitu kendaraan. Tapi Tuhan juga ingin dia tahu bahwa suatu saat akan ada musibah yang datang kepadanya. Jadi tidak perlulah jawaban doa itu langsung kayak anak tadi berdoa minta mobil, langsung mobil dikasih, karena Tuhan itu sudah tahu bahwa nanti suatu saat kau lebih butuh daripada mobil ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sama seperti ya aku mau kesaksian dikit Bapak Ibu ya. Aku ini sudah mungkin Bapak Ibu ada yang udah tahu ceritanya atau semua Raposo. Aku ini tes untuk masuk PNS itu udah 14 kali Bapak Ibu semua. Itu seru. Ada serunya, ada nangisnya, ada semuanya. Dan yang membuat aku bisa pengen berdiri di sini buat Bapak Ibu adalah ketika aku tes terakhir CPNS di awal tahun ini Bapak Ibu. Jadi di tes itu sampailah kami ke tahap terakhir Bapak Ibu. Itu menjelang ranking pengumuman terakhir, dan panitia itu mengeluarkan kayak quick count, kalau kata mereka itu quick count yang menggunakan rumus penilaian sesuai yang digunakan pada tahun ini Bapak Ibu. Jadi mereka menggunakan quick count, mereka ranking anak-anak itu semua, dan dari kuota 59 itu
Di quick count itu aku masuk ranking 37 Bapak Ibu. Senang, pasti senang. Aku kabarin mama, bapak, semua langsung aku, Mak, masuk apa nih Mak? Masuk barang ini, ya kan? Aku bilang sama Pak, jadi aku nih Pak Akhirnya datanglah hari pengumuman itu Bapak Ibu. Pengumuman itu keluar jam 1 malam. Kami sekeluarga nunggu lah itu, tapi ya mama tiduran memang dia tidak bisa melihat. Jadi aku sama bapak sama adik lah yang nunggu pengumuman itu. Saat keluar pengumuman itu Bapak Ibu, karena 13 kali kegagalan Bapak Ibu, itu merubah isi doaku Bapak Ibu. Maksudnya gini, bukan aku sosokan beriman Bapak Ibu, tapi aku udah sampai di titik aku berdoa tuh, ya Tuhan terjadilah sesuai kehendak-Mu. Artinya Bapak Ibu, menurut aku ya sudah gitu. Apa yang bisa aku katakan kepada Tuhan itu apa? Maksudnya ya kalau Tuhan bilang tidak, mau kupaksa kayak manapun nggak bakal jadi barang itu. Akhirnya aku udah sampai di titik dimana aku bilang ya Tuhan, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Buka lah pengumuman itu Bapak Ibu. Puji Tuhan, ranking aku 88 Bapak Ibu dari 59 yang diambil. Itu ibaratnya kalau kata orang geser-menggeser, kalau turun 20 rankingku itu gesernya kayak misi-misi Bang, ini ada titipan. Kalau ini kayak rasanya ditunjang kayak terjang aku, awas kamu ya, ini ada titipan ini. Dari 37 sampai ke 88 Bapak Ibu. Itu malam itu aku bahagia Bapak Ibu. Aku pukul pintu, tembok itu aku pukul semua. Pokoknya apa yang bisa aku pukul. Ada orang situ aja tinju Bapak Ibu. Jadi kayak apa lah? Sebenarnya maksud Tuhan apa gitu dalam hidupku? 14 kali aku gagal, 14 kali aku mencoba dan aku apalah Tuhan ini aku tidur lah gitu. Jadi Bapak Ibu, selama sebulan itu terus terang aku udah pernah cerita juga sama aku, ada sedikit masalah, bukan masalah apa ya? Jadi aku sering kebangun jam 4 subuh Bapak Ibu. Jam 4 subuh tuh aku bangun dan aku kebangun dengan perasaan takut telat pergi ke kantor Bapak Ibu. Aku tidak tahu itu maksudnya masalahnya gimana. Kayaknya LCD-nya kena lah kayaknya waktu itu. Jadi aku kayak bangun jam 4 subuh, aku kayak, Mak, mana baju dinasku Mak? Ayo Mak, terlambat aku Mak. Padahal sebenarnya tidak lolos aku kan. Tapi kenapa percaya itu ya? Jadi cerita aku sama Bapak Ibu. Aku bilang, Mak, kayaknya kena lah mental gue Mak. Kau mental kau. Gak ada keluarga mental kan? Jadi aku bilang, iya Mak, aku terbangun jam 4 Mak. Aku cariin lah baju-baju dinasku. Padahal kan gak lolos aku. Akhirnya mamaku terdiam dan aku pun sampai bilang kayak gini ke mama, maaf lah Mbak ya kalau anak mama ini belum bisa lah membanggakan mama, karena Bapak Ibu dari pertama kali pengalaman aku tes itu tes plastik Bapak Ibu, itu aku juga gagal, dan tes kedinasan aku juga gagal, masuk kuliah aku juga udah gagal, udah ambil. Jadi setelah semua kegagalan itu Bapak Ibu, aku bilang sama Mak, maaf lah ya Pak ya kalau abang ini belum bisa ngasih kebahagiaan dalam wujud jadi orang kepada mama. Dan ada satu menangis nih. Ada satu kalimat dari mama yang benar-benar sampai saat ini menyentuh dan juga merubah cara pandangku. Mama bilang gini, Bang, Mama itu selalu beriman. Bentar, nangis Mak. Mama itu selalu beriman, anak-anak Mama itu tidak ada anak-anak yang gagal.
Mama selalu beriman kalian itu akan jadi anak-anak yang berhasil. Dari situ Bapak Inang, aku minta 10.000 Bapak Inang, aku mau pergi waktu itu. Dan dari situ aku merasa justru rasa bersalah itu membuat apa ya, kayak setelah mendengar kata-kata itu aku yakin sebenarnya mama itu merasakan sakit yang lebih sakit gitu Bapak Inang. Tapi dengan ketegarannya dan seperti yang tadi dikatakan di ayat pertama itu, bahwa pada zaman akhir ini Allah berfirman langsung melalui Yesus kepada kita. Aku merasa mama ini adalah perantara firman Bapak Inang, karena dia mengatakan, setelah dia mengatakan seperti itu, aku akhirnya udah berani lagi Bapak Inang untuk kembali ke hadapan publik, karena waktu setelah kegagalan yang terakhir itu Bapak Inang, aku mengurung diri selama sebulan, bahkan dari keluarga juga aku menghindar, dari kumpulan-kumpulan aku kawan-kawan juga aku menghindar Bapak Inang, karena ada rasanya perasaan aku malu, aku insecure, aku apa namanya kayak nggak mau lah aku ketemu kawan-kawan aku, orang itu udah jadi orang semua kan. Ada sempat aku merasa seperti itu Bapak Inang. Tapi akhirnya setelah mendengar kalimat itu aku mulai berani lagi kembali aktif dalam pemuda. Ya walaupun bulan 12 ini ya oke. Jadi Bapak Inang semua, satu hal yang pelajari dari kejadian aku itu Bapak Inang, bahwa berdoalah bukan sampai kita didengar Tuhan, tetapi berdoalah sampai kita tahu dan mau mendengar apa maksud Tuhan kepada kita. Artinya apa Bapak Inang? Artinya ketika kita berdoa, doa kita pasti dijawab sesuai kemauan kita, sesuai kemauan Tuhan. Tapi Tuhan akan menjawab sesuai apa yang kita butuhkan dan apa yang terbaik buat kita. Hanya saja mungkin kita perlu waktu untuk paham, dan kita juga perlu waktu untuk mengerti apa mau Tuhan dalam hidup kita. Jadi untuk Bapak Inang dan Bapak Bosnya semua, ketika pergumulan kalian kawan-kawan khusus semua terasa berat, terasa aku udah bisa nih ngadepin ini, percaya Tuhan tahu, Tuhan pasti tolong. Sama ada lagu yang aku nyanyikan ini yang menjadi lagu favoritku setelah mama ngomong kayak itu Bapak ya. Jadi lagunya itu kayak betapa ku mencintai segala